Bayangkan saja ada dua hal yang harus dikuasai Messi sekaligus. Lini tengah dan lini serang serta Messi memecahkan masalah buntu pressing dengan umpan-umpan kreatifnya tersebut. Dan pada akhirnya Inter Miami pun dalam beberapa keadaan berhasil unggul serta New England kewalahan hanya dengan Messi saja. Inilah yang luar biasanya. Lionel Messi melangsungkan pertandingan terakhir untuk musim ini melawan New England. Pertandingan melawan New England ini adalah pertandingan yang sangat krusial sekali bagi sang mega bintang yang kini telah berjalan lurus ke arah yang mungkin tak disangka-sangka. Bagi Messi, pertandingan melawan New England adalah kesempatan terakhir apakah Miami bisa mempertahankan gelarnya atau tidak sama sekali. Kendati demikian, jika kita berbicara secara garis lurus mengenai bagaimana cara sang mega bintang bertanding tampaknya, Lionel Messi menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda di atas lapangan, di mana sang GOAT benar-benar mati-matian secara keseluruhan dan Messi bermain apa adanya satu sama lain. Di pertandingan kali ini, setelah komplikasi sebelumnya dengan Mascherano, pada akhirnya Messi pun memimpin dengan sangat baik. Kita paparkan betapa seru dan sengitnya laga Inter Miami melawan New England tersebut di atas lapangan selama 90 menit secara berlangsung. Mascherano yang sebelum-sebelumnya sangat mentok dan seperti tidak memiliki strategi yang pasti pada akhirnya melakukan beberapa perubahan yang cukup signifikan untuk mengendalikan parsial permainan tim baik dalam menyerang ataupun dalam bertahan. Terlihat dalam momentumnya tersebut, bisa dikatakan bahwa pertandingan itu Messi ia mampu memimpin seimbang. Walaupun kerap beberapa masalah yang besar karena penjagaan ketat dari lawan, akan tetapi pada akhirnya Lionel Messi berhasil keluar sebagai pemain utama untuk mengendalikan segala sektor. Ada satu hal sih yang sedikit masalah, yang pada akhirnya membuat Lionel Messi kehilangan banyak momen, yakni pressing ketat dari New England. Mungkin penguasaan New England ini tidak segila apa yang diperkirakan, akan tetapi permainan New England saat melakukan pressing membuat Messi berada di bawah tekanan. Bayangkan saja bagaimana bisa New England melakukan high press dari belakang ke tengah dengan cepat, bahkan tempo permainan dari Lionel Messi yang seharusnya memiliki alur yang baik saja mendadak berubah drastis. Hal ini pada akhirnya yang mengharuskan diperbaiki oleh Mascherano. Mengandalkan Messi 100% belum tentu akan menjadi awal dan akhir yang baik. Ada 3 kelemahan yang wajib dikritik dari Inter Miami kali ini. Yang pertama adalah responsif lambat. Pemain ketika menyerang ini sangat tidak becus sekali dalam kerap. Hanya mengandalkan kreativitas Leo dalam mengandalkan sisi permainan secara utuh. Jujur saja situasi ini buruk karena ketika Messi tidak mampu mengembangkan permainan, pada akhirnya situasi demikian akan berubah dan menyebabkan situasi dan kondisi yang berubah arah dalam serangan attacking tinggi. Sedangkan yang kedua adalah kurangnya gaya bermain menyerang dalam sisi pressing. Pressing Miami ini benar-benar lambat dan monoton sekali. Bayangkan saja di mana seharusnya Miami mampu mempressing untuk mencetak angka, namun mereka lagi-lagi kehilangan sub point yang sangat tinggi dan menyebabkan kehilangan banyak momentum untuk membalikan keadaan. Sedangkan yang ketiga adalah lini pertahanan. Sejujurnya lini pertahanan Miami masih kurang baik dan kerap kehilangan banyak bola. Namun walaupun begitu, tampaknya Miami benar-benar beruntung dan tahu masih banyak kekurangan saat bermain, namun Miami masih mampu membalikan keadaan itu semua di tenggaran oleh satu pemain yakni Lionel Messi. Lionel Messi benar-benar merubah segalanya. Ia memberikan dampak esensi yang sangat tinggi di mana sang GOAT mampu melakukan hal-hal yang sempurna. Bayangkan saja Lionel Messi mengatur segala arah dengan sektor yang sangat baik. Hingga pada akhirnya Lionel Messi menjawab parsial yang tinggi. Kendati demikian, menjadi pelopor permainan tersebut, Leo berhasil membimbing permainan dengan sangat intensif. Bayangkan saja ada dua hal yang harus dikuasai Messi sekaligus. Lini tengah dan lini serang serta Messi memecahkan masalah buntu pressing dengan umpan-umpan kreatifnya tersebut. Dan pada akhirnya Inter Miami pun dalam beberapa keadaan berhasil unggul serta New England kewalahan hanya dengan Messi saja. Inilah yang luar biasanya sesosok yang bernama sang GOAT tersebut. Lantas apa yang menjadi sorotan besar?
Yang paling menjadi sorotan jelas di pertandingan kali ini adalah Lionel Messi berhasil mencetak hat-trick assist yang sangat jenius sekali, di mana hat-trick assist dari Messi ini dianggap sebagai assist yang paling menakjubkan. Lionel Messi mencetak 395 assist setelah berhasil mencetak assistnya tersebut, di mana sang mega bintang mencetak 3 assist kepada Tadeo Allende sekaligus kepada Jordi Alba. Masing-masing assist dari Messi ini dicetak pada menit ke-60 kepada Tadeo Allende, kemudian dicetak pada menit ke-48 kepada Jordi Alba, kemudian dicetak pada menit ke-32 kepada Tadeo Allende. 3 assist Messi ini menobatkan sebagai Raja Assist dunia, dan tampaknya sang mega bintang menorehkan assist yang sangat-sangat mustahil sekali ditiru oleh siapapun di atas lapangannya tersebut. Karena bagaimanapun 3 assist Messi ini adalah assist yang sangat jenius dan menggebrakan daratan secara permainannya tersebut. Bahkan di dunia ini belum ada yang mampu mencetak assist sehebat Lionel Messi. Baik Modric hingga playmaker yang lainnya, mereka tak mungkin mencetak permainan seperti Messi secara individu. Di saat dirinya sulit mencetak gol, Lionel Messi menciptakan keajaiban dengan assist yang brilian tersebut. Nah, setelah Sobat Leo mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Leo soal berita Messi tersebut? Bagaimana tanggapan Sobat Leo tentang situasinya itu? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar.